Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Pada kesempatan ini, saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang pernah saya alami, yang berhubungan dengan okultisme dan kutub, yang bisa mempengaruhi karakter seseorang, khususnya orang Kristen, dan juga mempengaruhi kehidupan orang Kristen. Namun sebelumnya, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada sahabatku yang boleh dikatakan hampir memiliki kesamaan pendapat tentang okultisme. Jadi sahabatku dari latar belakang Katolik dan saya Protestan, tapi ternyata memiliki kesamaan pendapat tentang okultisme. Jadi saya bisa meringkas pendapat dan pernyataan sahabatku tersebut, yaitu jangan coba-coba untuk bermain-main dengan okultisme. Walaupun itu kelihatan sangat sederhana, tetapi itu merupakan celah dan Tuhan tidak berkenan dengan hal tersebut. Karena okultisme berarti telah menyembah ilah lain, mempersekutukan Tuhan. Ketika kita bermain-main dengan okultisme, walaupun itu hal-hal yang sederhana, bertanya selain kepada Tuhan, kita suka dengan horoskop, walaupun itu sekedar main-mainan, sio, dan sebagainya, termasuk ritual-ritual yang kelihatan sederhana, tapi bertentangan dengan perintah Tuhan, maka itu sudah berhala. Kita menyembah berhala. Kita mempersekutukan Tuhan. Jadi Tuhan tidak suka itu menyakiti Tuhan. Seperti di dalam perintah yang kedua, 10 perintah Tuhan. Dan okultisme akan menyebabkan kutuk. Karena okultisme berarti pemberontakan terhadap perintah Tuhan. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman hidup saya berpesan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendiri untuk sungguh-sungguh berhati-hati, bersinggungan dengan hal-hal okultisme. Hindari untuk tidak melakukan okultisme sekecil apapun bentuk dari okultisme. Jadi Tuhan hanya ingin sungguh-sungguh di dalam diri kita hanya ada Tuhan yang kita sembah. Kita tidak boleh bertanya, menyembah kepada roh-roh lainnya. Kemudian saudara-saudaraku, nampaknya okultisme dan kutub ini akan menurun kepada generasi anak keturunannya sampai generasi keempat. Ada seorang sahabat saya, orang Kristen dan baik dan luar biasa, memahami tentang Alkitab, sering merenungkan dan membaca Alkitab. Sahabatku tersebut menyatakan bahwa ketika orang sudah menjadi Kristen, maka tidak akan ada kutub. Pendapat sahabatku tersebut adalah benar. Ketika orang Kristen akan bebas dari kutub selama orang Kristen tersebut menutup segala celah. Jadi taat dan setia kepada Tuhan dan selalu menyembah Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, maka akan lepas dari kutub. Tetapi saudara-saudaraku, jangan lupa, Adam dan Hawa itu tidak berdosa. Masih di Taman Eden, itu pun bisa jatuh ke dalam dosa dan menyebabkan kutuk bagi anak keturunannya. Jadi setiap orang di dunia ini memiliki celah. Orang Kristen yang akan terlepas dari segala okultisme, dari segala kutuk adalah ketika sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan.
Apa indikator bahwa seseorang Kristen itu sungguh sudah hidup dalam jalan Tuhan? Yang pertama adalah hidup taat dan setia kepada Tuhan, atas perintah-perintahnya, atas firman-Nya. Yang kedua, indikatornya mengalami damai sukacita surgawi, damai sejahtera yang lebih dari segala akal. Nah, dari situlah saya kemudian memperhatikan, karena saya menyadari bahwa saya dulu, hidup saya itu hidup dalam kehidupan ganda. Saya menjadi orang Kristen, tetapi hidup saya menjadi batu sandungan. Nampaknya hal tersebut karena di dalam keluarga saya masih ada ikatan kutuk. Sehingga ketika itu hidup saya menjadi batu sandungan, menyakiti Tuhan, menyakiti keluarga, menyakiti istri dan anak, dan kemudian menyakiti para sahabat-sahabat terbaik saya. Saya banyak menyakiti. Namun kemudian ketika saya bertobat, saya sungguh-sungguh bisa merasakan damai sukacita surgawi. Jadi saudara-saudaraku, orang yang terlepas dari okultisme dan kutuk, apabila pertama taat dan setia kepada Tuhan, rendah hati. Nah ini kuncinya. Yang kedua adalah kerendahan hati. Yang ketiga adalah dapat dilihat hidupnya damai sejahtera. Namun saya melihat ketika saya sudah bertobat dan menjadi orang normal, orang Kristen yang normal, saya juga agak heran. Di lingkungan orang-orang Kristen yang normal, itu ada hal-hal yang menurut saya ada indikasi bahwa hidupnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Memang, karakter tidak selalu berkaitan dengan okultisme dan kutuk. Kehidupan juga tidak selalu berkaitan dengan okultisme dan kutuk. Tetapi bisa terjadi bahwa seseorang yang sudah menganggap dirinya orang Kristen, hidup normal dan baik-baik, tetapi bisa jadi masih ada ikatan kutuk. Indikatornya apa? Indikatornya mereka tidak rendah hati, mereka tidak mengalami damai sejahtera. Ada seseorang Kristen yang pandai tentang Alkitab, tapi senangnya melihat kekurangan orang lain dengan ayat-ayat firman Tuhan, tapi tidak pernah melihat dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan itu bagaikan pisau bermata dua. Jadi sukanya melihat kekurangan orang lain, kemudian firman itu untuk menghantam orang lain. Merasa dirinya karena sudah merasa pintar dengan Alkitab, merasa sudah baik dan sempurna, tidak punya kekurangan. Sehingga tegang, wajahnya tegang, perkataannya tegang, dan hanya melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Menurut persepsinya, perspektifnya sendiri. Firman Tuhan hanya sekedar untuk menguatkan dari persepsi dan perspektifnya sendiri terhadap untuk menilai orang lain. Ada juga saya melihat orang yang masih menyimpan akar kepahitan, juga luka batin. Kesalahan orang lain masih disimpan dan kemudian marah dan tersinggung. Jadi masih menyimpan akar kepahitan dan luka batin dan selalu menyimpan kesalahan orang lain yang telah diperbuat orang lain terhadap dirinya. Padahal Tuhan sudah berfirman, kasihilah musuhmu, berdoalah, memberikanlah berkat kepada orang-orang yang menganiaya dan mengutuk kamu. Dan kemudian juga, ampunilah mereka 70 kali 7 kali. Tapi saya melihat ada orang Kristen yang saya anggap normal dan baik, tapi mudah sensitif, tersinggung, masih ada luka batin dan akar kepahitan, dan marah melihat kekurangan orang lain. Yang ketiga, saya memperhatikan ada orang yang sukanya hanya melihat kekurangan orang lain
dan tidak suka melihat kelebihan orang lain. Jadi kalau melihat kelebihan orang lain, kemudian orang lain tersebut dicari-cari kekurangannya. Jadi hanya melihat kekurangan, terus dilihat kekurangannya. Tidak suka, tidak bahagia melihat kelebihan orang lain. Seolah-olah dia sendiri yang sempurna dan tidak punya kekurangan. Jadi terus dia ingin selalu di atas posisinya. Ini juga saya melihat dari 3 hal tersebut. Dari yang pertama, ada orang yang pandai tentang Alkitab, tentang ayat-ayat, tapi hanya untuk melihat kekurangan orang lain, untuk menilai, ngejudge orang lain, tapi lupa untuk melihat dirinya sendiri. Kondisi ini menjadi kondisi kesombongan, jadi belum ada kerendahan hati. Yang kedua, masih menyimpan akar kepahitan dan luka batin, mudah tersinggung, sensitif dan marah, dan tidak bisa mengampuni orang lain. Padahal dirinya juga pernah melakukan kesalahan dan menyakiti orang lain. Berarti juga lupa untuk melihat firman Tuhan, untuk mengampuni orang lain, untuk mengasihi musuhnya, untuk memberikan berkat yang menganiaya dan mengutuk dirinya, mengampuni 70 kali 7. Yang ketiga, yang tidak kalah rumitnya adalah seseorang yang tidak suka melihat kelebihan orang lain, hanya melihat kekurangan orang lain tersebut. Hanya melihat kekurangan orang lain saja. Pokoknya terus hatinya itu negatif, jadi gelap. Pokoknya dia selalu pengen di atas dan ingin menjatuhkan orang lain. Jadi ternyata di dalam kehidupan orang Kristen yang kelihatan normal, itu masih ada persoalan. Dan saya khawatir masih ada terkait dengan hal-hal okultisme dari masa lalu ataupun dari dalam dirinya. Masih ada kutuk. Dan itu perlu diputuskan dan perlu bertobat. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu selalu hidupnya rendah hati dan mau bertobat. Mohon ampun kepada Tuhan. Dan kemudian hidupnya taat dan setia kepada Tuhan, dan merasakan damai sejahtera yang melebihi segala akal, damai sejahtera, damai bahagia surgawi. Tetapi kalau masih sensitif, masih tersinggung, masih melihat kekurangan orang lain selalu, itu menjadi tanda tanya. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena saya pernah mengalaminya. Saya lebih parah lagi. Jadi saya pernah di kelompok orang-orang yang nggak benar, yang menjadi batu sandungan. Saya paling berdosa dan seharusnya masuk neraka. Dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat kesaksian saya sebelumnya. Tapi ketika saya sudah bertobat, justru saya menemukan orang-orang Kristen yang kelihatan normal, itu juga ternyata punya masalah yang perlu mendapat pengobatan, pemulihan dari Tuhan. Karena saya, juga bukan karena kebaikan saya dan kekuatan saya, tetapi karena lawatan Tuhan datang untuk menyelamatkan dan menebus saya. Jadi saya itu bisa bertobat karena Tuhan, bukan karena saya. Dan saya berdoa kepada orang-orang Kristen yang masih belum merasakan damai sejahtera, masih hanya melihat kekurangan orang lain, masih mudah marah, masih mudah tersinggung, hanya melihat kekurangan dan keburukan orang lain, tidak suka melihat kelebihan orang lain, perlu waspada dan segera bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan tentang okultisme dan kutuk yang bisa mempengaruhi karakter dan hidup orang Kristen. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.